Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 10, yaitu nilai sosial. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, bagaimana keadaan Ananda sekalian pada kesempatan kali ini? Semoga saja semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, topik atau tema yang akan kita bahas mengenai nilai sosial yang pertama adalah pengertian nilai sosial, kemudian ciri-ciri nilai sosial, klasifikasi nilai sosial, jenis nilai sosial berdasarkan cirinya, fungsi nilai sosial, dan yang terakhir adalah sumber nilai sosial. Baiklah Ananda, kita langsung saja untuk membahas mulai dari yang pertama, pengertian nilai sosial. Nah, kita akan kupas pendapat dari Kimball Young. Menurut Kimball Young, nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan apa yang benar, apa yang dianggap penting di dalam masyarakat. Nah, dari definisi ini bisa kita pahami bahwa nilai itu seringkali tidak disadari ya. Namun ya, nilai ini ya merupakan gambaran mengenai apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang dianggap penting ya. Misalkan masyarakat barat sangat menghargai waktu ya. Mereka sangat tepat waktu, mereka sangat benci terhadap keterlambatan. Nah, ini artinya apa? Mereka menganggap bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus dihargai. Nah, ini yang disebut dengan nilai sosial menurut Kimball Young. Kemudian yang kedua adalah Robert M.Z. Lawang. Nilai sosial menurut Robert M.Z. Lawang adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, apa yang pantas, apa yang berharga, dan yang mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Ya, dan di sini ada kriteria ya, apa yang diinginkan, apa yang pantas, apa yang berharga, dan akan mempengaruhi orang yang memiliki nilai itu ya. Nah, jika orang di dunia ini ya, orang pasti menginginkan keberhasilan, menginginkan kesuksesan ya. Nah, gambaran mengenai kesuksesan, keberhasilan ini akan mempengaruhi ya perilaku orang-orang ya, sehingga mereka akan bekerja dengan giat, mereka akan berusaha dengan giat agar mereka mencapai keberhasilan tersebut. Nah, inilah nilai sosial menurut Robert M.Z. Lawang. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari A.W. Green. Nilai sosial adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan individu. Ya, misalkan ya, dari pendapat ini bisa kita ambil contoh ya, adanya kesadaran ya disertai emosi terhadap objek. Misalkan ya, wanita yang menyukai perhiasan ya, ketika mereka melihat perhiasan itu ada emosi di sana, ada keinginan untuk memiliki ya, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Nah, ini adalah contoh bahwa nilai sosial ini berlangsung ya dengan adanya emosi terhadap suatu objek. Nah, misal juga ide ya. Nah, ini misalnya para remaja sekalian ya, senang berbelanja ya. Nah, ketika mendengar kata-kata belanja ya, di sana ada emosi ya, ada emosi ingin untuk segera berbelanja. Nah, inilah contoh nilai sosial menurut pendapat dari A.W. Green. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai itu merupakan sesuatu yang abstrak. Artinya nilai itu sebenarnya tidak bisa dilihat ya, karena nilai itu ada di dalam pikiran atau perasaan manusia. Namun kita bisa lihat aktualisasinya dari perilaku seseorang. Nah, ini nilai ya. Kemudian yang kedua, nilai tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari. Artinya nilai itu bukan merupakan ciri biologis, sesuatu yang memang melekat pada diri kita. Nilai ini adalah sesuatu yang dipelajari melalui proses yang namanya sosialisasi. Kemudian yang ketiga, nilai merupakan ciptaan masyarakat yang tercipta melalui interaksi warga masyarakat. Nah, nilai itu tumbuh dan berkembang ya di dalam kehidupan masyarakat, tercipta dari hasil interaksi sosial masyarakat. Artinya apa? Nilai sosial itu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, nilai sosial dapat diteruskan atau dipindahkan di antara individu, satu kelompok ke kelompok lain maupun satu masyarakat ke masyarakat lain. Ya, misalkan ya, nilai berupa teknologi ya, nilai
nilai-nilai berupa teknologi ini ditransmisikan atau dipindahkan dari revolusi industri yang terjadi di Inggris, itu ditransmisikan atau dipindahkan ke seluruh dunia, sehingga kita pun yang ada di Indonesia bisa merasakan dan bisa menikmati yang namanya hasil dari industri tersebut. Nah, kemudian yang kelima, nilai dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada individu yang mementingkan persahabatan, namun ada individu yang lebih mementingkan uang atau materialisme, ya, lebih mementingkan uang. Ada individu yang lebih mementingkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius, ya, daripada yang lainnya. Nah, ini ada perbedaan. Begitu juga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya. Ada masyarakat yang menganggap perilaku tertentu, oh itu wajar saja dilakukan. Namun bagi masyarakat lain perilaku itu tidak wajar, tidak boleh dilakukan. Nah, ini bukti bahwa nilai itu berbeda-beda. Ya, misalkan saja dalam pakaian, ya, menurut suatu masyarakat pakaian tertentu itu dianggap sopan, namun bagi masyarakat lain itu tidak sopan. Nah, ini artinya apa? Nilai itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang keenam, nilai dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan, ya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan yang kelima tadi, ya. Satu nilai ini bisa memberikan pengaruh yang berbeda-beda, ya. Adanya nilai religius, ada orang yang sangat religius, ya, namun ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang anti agama, agnostik dan lain sebagainya, ateis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk bahwa nilai ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu. Nah, inilah ciri-ciri dari nilai sosial. Baiklah, sekarang kita lihat klasifikasi nilai sosial, ya. Ini menurut pendapat Notonegoro ada 3 klasifikasi nilai. Yang pertama adalah nilai material, ya. Kemudian ada nilai nilai material, kemudian ada nilai vital, dan ada nilai rohani. Apa itu nilai material? Merupakan nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia. Ya, ini contohnya apa? Seperti makanan, minuman, pakaian yang berguna bagi fisik atau jasmani manusia. Ini namanya nilai material. Kemudian yang kedua adalah nilai vital, yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Ya, contohnya apa? Kendaraan, ya, berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas transportasi, ya. Nah, itu contoh nilai vital. Apalagi contohnya alat-alat, ya, komputer yang digunakan untuk mengetik, beraktivitas, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari nilai vital, ya, benda-benda yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai rohani, nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Nah, contohnya apa? Nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini merupakan nilai yang bersumber dari logika atau pemikiran. Ya, contohnya adalah ilmu pengetahuan. Ini merupakan bentuk dari nilai kebenaran. Kemudian yang kedua adalah nilai keindahan. Apa itu nilai keindahan? Nilai yang bersumber dari estetika atau unsur rasa, perasaan, ya. Seperti misalnya keindahan dalam bidang musik menghasilkan seni musik. Keindahan dalam bentuk gambar menghasilkan seni lukis, ya. Ada lukisan, ya. Keindahan dalam gerakan menghasilkan seni tari. Nah, ini namanya bentuk-bentuk dari nilai keindahan. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang bersumber dari etika, ya. Etika, ya, contohnya apa? Di dalam berperilaku itu ada etika tersendiri, ya. Di dalam pola pergaulan ada etika tersendiri. Nah, ini bersumber dari etika atau dari keinginan masyarakat, dari karsa, ya, dari etika. Nah, inilah yang disebut dengan nilai moral. Kemudian yang terakhir adalah nilai religi, nilai religius yang bersumber dari keyakinan. Nah, inilah yang disebut dengan agama, ya, sesuatu yang bersumber dari keyakinan manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai religius. Nah, sekarang kita lanjut jenis nilai berdasarkan cirinya. Ada nilai dominan, kemudian ada nilai yang mendarah daging. Apa itu nilai dominan? Merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya, ya. Nah, ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai berdasarkan pada hal berikut. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Ya, misalkan saat ini orang-orang lebih menganut nilai-nilai materialisme, ya, nilai-nilai kebendaan, keuangan dan lain sebagainya. Nah, artinya yang dominan dalam masyarakat adalah nilai tersebut. Nah, ini namanya
banyaknya orang yang menganut nilai itu. Kemudian yang kedua, berapa lama nilai tersebut dianut atau digunakan. Ya, contohnya ya, suatu tradisi tertentu, sudah berapa lama tradisi itu kita lakukan? Misalkan tradisi dalam upacara perkawinan ya. Nah, sudah berapa lama nilai-nilai mengenai tradisi itu kita anut ya? Ini sudah kita anut sejak nenek moyang kita yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini unsur atau ukuran dominannya nilai yang kedua. Kemudian yang ketiga, tinggi rendahnya usaha untuk memperlakukan nilai tersebut. Ya, misalnya ya, dalam kehidupan kita sekarang ini ya, orang akan berusaha untuk mencapai keberhasilan, berusaha mencapai kesuksesan dengan segenap upaya yang mereka miliki. Nah, ini menunjukkan bagaimana usaha orang untuk mencapai nilai kesuksesan atau keberhasilan di dalam hidup ini. Nah, kemudian yang keempat, ukuran nilai dominan itu adalah prestisi atau kebanggaan orang yang menggunakan nilai itu di masyarakat. Ya, misalnya nilai-nilai kebendaan seperti kepemilikan mobil-mobil mewah, ya, rumah-rumah mewah dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan suatu prestise, ya, suatu kebanggaan bagi orang-orang yang berhasil memiliki mobil-mobil mewah tersebut atau rumah-rumah mewah tersebut. Nah, inilah ukuran-ukuran suatu nilai itu disebut dengan nilai dominan. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai yang mendarah daging, internalized value. Nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Ya, misalkan orang yang di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai religius ya, maka dia seperti tidak sadar ya, ketika adanya sesuatu dia mengucapkan ya ucapan-ucapan tertentu ya, seperti kalau yang muslim ya mengucapkan alhamdulillah, subhanallah dan lain sebagainya, karena sudah mendarah daging di dalam dirinya untuk mengucapkan hal tersebut. Ya, misalnya juga contoh lain ya, orang yang sudah tertanam di dalam dirinya untuk membantu orang lain. Ketika ada orang yang kesulitan, ketika ada orang yang sedang kesusahan, dia akan tergerak untuk membantu tanpa berpikir panjang ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Karena itu sudah mendarah daging di dalam dirinya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Nah, inilah jenis nilai sosial berdasarkan cirinya. Nah, kemudian kita lihat apa fungsi nilai. Yang pertama, menyumbangkan seperangkat alat menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Ya, misalkan tadi kepemilikan mobil-mobil mewah atau rumah-rumah mewah, ini akan menetapkan suatu harga ya, suatu harga sosial atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok ya. Nah, kemudian yang kedua, mengarahkan masyarakat berpikir dan bertingkah laku. Ya, misalkan dengan adanya nilai kesuksesan dalam hidup, maka orang-orang atau individu dalam masyarakat akan berpikir dan berusaha untuk bertingkah laku agar mereka bisa mencapai kesuksesan di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah penentu dalam memenuhi suatu peran sosial. Ya, seperti pada anak-anak ya, adanya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang anggota TNI, anggota Polri dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah untuk memenuhi suatu peran sosial ketika mereka beranjak dewasa. Artinya ketika mereka dewasa, mereka akan memainkan suatu peranan tertentu berdasarkan nilai yang sudah mereka anut di dalam dirinya. Nah, kemudian yang keempat adalah solidaritas ya, yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Nah, dengan adanya nilai sosial ini ya, contoh adanya nilai-nilai humanis atau nilai-nilai kemanusiaan, orang akan terdorong untuk membantu individu yang lain sehingga terciptalah solidaritas atau persatuan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, kemudian nilai ini juga berfungsi sebagai alat pengawas ya, atau pengontrol perilaku manusia. Pengawas, pengontrol mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Nah, nanti untuk membatasinya, nah itu adalah norma sosial. Nah, ini fungsi dari nilai sosial ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan kaji sumber nilai. Sumber nilai itu ada yang bersumber dari Tuhan, ada yang bersumber dari masyarakat, dan ada yang bersumber dari individu. Nah, yang bersumber dari Tuhan ini apa? Ini tadi sudah kita bahas, yaitu nilai-nilai religi ya, nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama, atau disebut juga nilai theonom. Contohnya apa? Nilai ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, hidup sederhana, hidup jujur, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan theonom. Kemudian nilai yang bersumber dari masyarakat ya, mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur ya dalam kehidupan
kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Ini disebut dengan nilai heteronom. Ya, contoh apa? Kesopan santun ya kepada semua orang ya, baik yang muda maupun yang tua. Nah, ini merupakan nilai yang bersumber dari kehidupan masyarakat, disebut juga nilai heteronom. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai yang bersumber dari individu ya. Pada hakikatnya ya, setiap individu memiliki sesuatu hal yang baik, yang penting dan luhur. Contohnya apa? Ada individu yang memandang penting untuk giat dalam bekerja. Nah, ini merupakan nilai yang bersumber dari individu ya, di mana seseorang akan berusaha untuk bekerja dengan giat ya. Nah, ini adalah sumber nilai sosial yang ketiga. Ada nilai theonom dari Tuhan, ada nilai heteronom dari masyarakat, dan ada nilai yang bersumber dari individu. Baiklah Ananda sekalian, inilah pembahasan kita mengenai nilai sosial. Terima kasih bagi Ananda sekalian yang sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.